Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kru semangat kemandum anak bangsa lun mansigom dunia. Salam pemulia lun kedron humandum pat mentong nu tinggai. Baik di perantauan yang kan tinggai Aceh, mungkin karena di Aceh hanya lapangan kerja atau memang usaha-usaha di luar, yang ditanya ada masalah. Karena memang keadaan Aceh hanya tersedia putaran ekonomi atau hanya tersedia lapangan kerja lagi harapan. Kemudian menansid urung-urung doa yang di dalam nanggro, yang saban-saban tatupu informasi lihat pengangguran di Aceh, dan dia disebabkan memang hanya lapangan kerja. Memang hanya hadir pemimpin-pemimpin di Aceh yang tuh berpikir untuk kepentingan rakyatnya, yang hana memang. Kemudian bangsa Aceh lagi ibarat buya kurung tedongdong, buya tamong merasuki. Tanah sumber alam, harta benda tu luar biasa, tapi rakyat miskin. Disebabkan memang Aceh golong berjalan konsep manajemen pemerintahan lagi cita-cita adanya, malah semakin terpuruk. Menansid urung-urung drone yang kena tinggal Aceh, yang mungkin kena tebit uluan negara Indonesia, baik yang di Malaysia, khususnya punya urung tahu di Malaysia lihat kaji ke kampung kedua, malah seakan kaji ke kampung Lumisa. Aceh kaji ke kampung yang kedua, yang ban terpuruk ke kondisi Aceh. Sementara sumber alam Aceh terkenal luar biasa, tapi pakon jit kemunan dan kemudian pakon jit menan-menan, hanya ke sabi-sabi persoalan. Dan yang tinggal di Eropah, kadang-kadang seakan tinggal di Eropah karena kebanggaan, sementara kita nyanjir ke bangsa Lumui 2, kelas 2. Jadi kita tetap lagi dalam bentuk bangsa yang mendahuh bagau. Walaupun negara walaupun tanya Lumui 2 tapi diurus, namun kon sabuh kebanggaan jid ke bangsa imigran, yang baik jid kebanggaan hana bangga. Karena apalagi dino karena teknologi canggih, umandum kita tak ikuti kiban kehidupan di luar. Mungkin pendapatan God, tapi kenyamanan, kenikmatan lagi tak tinggal bak tempat taruh abedapu, mungkin yang sebuah kerinduan yang hana pri-pri dalam jiwa raga urung-urung yang tinggal di luar. Karena itu pun kalau terasakan tinggal di luar. Hanya ke muka di mahlun di telefon, semoga yang terfokus uronyo sabi-sabi di dalam program secara langsung nyo saboh program kampanye tentang persoalan Aceh. Jadi nyan padahal kasabi-sabi lu sampaikan. Tetapi pakon sit lun buka live lagi jo, karena belum dampingi urung do.
harus dapat kru-kru semangat. Sehingga bangsa Acehnya beti ingat keadaan hidup di Acehnya lagi kitanya bangsa kelas 2, kelasa urang tamong atau pengkhianat. Yang kelasa awalnya. Karena awalnya yang kuasai sumber-sumber alam dari PP yang dijuk ke penjajah. Nyo yang terjadi di Aceh yang sangat menyakitkan. Dan alasan-alasan gitu yang terpegot revolusinya disebabkan perjuangan korban bangsa yang luar biasa. Kemudian petinggi yang kita percaya dan panglima yang pegah berokon panglima nyata-nyata uronyo awalnya kaji ke pahlawan Indonesia, pahlawan NKRI, dengan dipegot sabuh kebijakan menyerah di dalam MOU Helsinki. Nyan adalah sabuh bukti bahwa awaknya na konspirasi jahat. Jadi dia korban bangsa luar biasa. Kemudian yang cok mangat awaknya padudro, maka lun pegah nyo pasu terburuk nyo lun putanong maju bagi waraga urung drone. Semoga jid dikembangkan kompanyonyo. Semoga beritamu lambang Acehnya bahwa posisi Aceh orangnya sangat terburuk dan harus bangkit kembali. Tunggu Zahrul Aceh, terus semangat. Ispani adat ni, terus semangat. Salam pemulialun kurun domendum, al khusus yang di Australia, rakan-rakan yang di Australia. Jadi boleh tak sampaikannya. Semoga bekna islah kitanya bahmunan mentong. Bak saboro cik mati kiroi. Kon persoalan mati. Nyo memang mati tetap hanya selesai masalah terhadap ditinggai oleh awanyan. Nyo pun kon saboh-saboh harapan kita nyo tak inginkan mati, tapi tak inginkan persoalan Acehnya berjelas dalam sejarah indatu danyo dan tak tinggai bak ni cucu danyo. Jadi nyo yang pahami, maka kita nyo tak pegot konsep revolusi nak nyo akan kita nyo talake tong jawab bak perti si Malik, bak Muzakir Manap, nyan awaknya wajib ditanggungjawab. Dan kita nyo harus tak jadikan gedung daripada meligo yang kehidup si mafia nya sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kebijakan Malik dan Muzakir Manap dan rakan-rakan. Nyo harus lakukan segera. Maka untuk menujunya di sini langkah pertama yang terpegot konsep revolusi nak tak bentuk wadah untuk musabuh bangsa Aceh. Yang wadah yang kasabil sebakan yaitu Rumah Bangsa Aceh. Rumah Bangsa Acehnya tak istilahkan nama, lagi punya awal SIRA, Sentra Referendum Aceh lah. Punya uronyo istilahnya tak pertama ke DCRRA, Duta Sentra Revolusi Rakyat. Yang karena naurung yu ulang gila pemat kiban konsep revolusi. Jadi yang ke DCRRA aja Rumah Bangsa Aceh, kau rumah lun, kau rumah anggota padu-padu nyo rumah terbuka untuk umandum elemen, baik tokoh tuha di luar dan di dalam, tokoh 76 al khusus kepada gure-gure revolusioner yang di dalam kabinet wali. Lagi contoh baru naurun telepon lun yang kan baba nan Dr. Saini berkena izin karena lum pegah yang adalah sosok memang di dalam perjuangan. Hana payah lu laki izin, justru goknya yang harus bak saboro talake tanggung jawab bagonya untuk dilanjutkan revolusinya semantongnya udip.
Karena ini dua buah perbedaan yang sabuh mantong dalam ideologi Aceh mereka, yang di dalam struktur negara. Orang kalau beklam kalau lumpur, termasuk Dr. Hussaini lumpur, termasuk Dr. Hussaini. Mungkin yang lain sang hanali sang, yang lain insur Asnawi kat nyan lain kan. Insur Asnawi kau lain maksudnya goknya pernah dalam kabinet dasar atau kiban. Ada yang lengkap dua sheet yang lengkap je tulis Tengku Zahrul ketik dan orang lain Insur Asnawi Al-Union perkehna di dalam kabinet wali atau apa tolong sihat tapi artinya yang belum maksud maunya Dr. Hussaini adalah nyan tokoh revolusioner di Gunung Halimon. Nyo yang boleh lembaga tapi punya masalah isu Asnawi hana masalah lembaga. Jid yang kepimpin bersama-sama hana masalah. Cuma pakon hana sebut isu Asnawi pertama lun hana komunikasi kon hana lun sebut. Jadi lun jamak sabi. Mana lun sampaikan lun jamak. Pakon kemudian sebut Dr. Hussaini Hasan sabi-sabi. Sedangkan yang lain kona lun tinggal lun Dr. Hussaini Hasan ke orang yang nomor 2 dalam penggerakan di Gunung Halimon. Jadi lun yang tanya pak nalakai izin. Hai, kipan nalakai izin musi izin. Jadi nyo tak pegah sejarah nyo hanap nyo kon masalah izin hana izin nyo lum buka sejarah bahwa Dr. Hussaini Hasan nyo di dalam tokoh revolusioner Tunku Hasan Ditro Allah yarham nyan mantong beh katitik yang kalau lu jawab baru lu aten telefon mbaknya lu bergalong munyo nak komplain silom ge komplain gero ke munyo memang lagian tapi sampai orang yang ge hantar komplain pun dah pegah. Jadi mentang-mentang jawaban pertanyaan urang-urang nuno kemudian di sini lu tak kampanye nyo kalian kalau kampanye Dewan Revolusi maka dino tahapan ji bak pembentukan Dewan Revolusi kunjung menunjung ingin tamong majid anak pun kunjung mengunjung silakan tapi nyo untuk Sabah mentong lebih penjelasan nyan kalau terimong pan kalau pegah bahasa DSRA rumah rakyat kalau pegah uno kemudian nyan umandu mudanya ujit tamonginan Jax Pran Koniru bek nusubut nan Dr. Hussaini nyo nasid yang pegah buno karena harulah keji nilai nyan kelum pegah tengku bek nusubut Francisco kamapus kan okey yang saban Jax Pran Koniru bek disebut Dr. Hussaini Hasan nyo ke sabi-sabi kadang-kadang urang tanya nyo iban lu gagang serba salah memang nyen memang tokoh yang dalam revolusi lagi lu sebut Allah yarham Tengku Hasan Ditro jadi kon masalah lu ya pei genan gonyan memang gonyan nainan nyen lu maksud Tengku Jax Pran Nurul. Jadi pendapat roh nak kiban Tengku Jack. Kena waktu mentang kita diskusi pendapat roh suji alasan baik sebut kiban. Alasan ji baik sebut kiban. Nak tulis Jack sheet. Tulis Tengku Jack Pran Nurul. Okey, tak tinggal ilain nan Dr. Hussaini Hasan. Tak tinggal kena ilain. Kemudian selanjutnya letak pokok DSRA nya rumah rakyat, rumah revolusi, maka long kampanyenya letun kalau kampanye. Alhamdulillah tujuan kampanye dan tujuan revolusi kalau lupa tapi dua boh cara untuk sampai kepada tujuan revolusi yaitu tak revolusikan mental ideologi, tak revolusikan dari urangnya kahana orang lagi semiki kita kembalikan bak semiki cok merdeka. Ya semiki pegot mereka. Jadi yang ke revolusi alhamdulillah tak revolusikan mesti dari orangnya pemahaman MO Singki
bahwa nyenkon berdasarkan ideologi Aceh mereka. Nyenkon. Nah, jadi nyo kita revolusikan. Alhamdulillah, alhetun tak kompanyonyo mayoritas bangsa Aceh kagidup ke persoalan. Kagidup ke persoalan bahwa yang menyerah so, yang menyerah so, yang urung yang betul so, yang pejuang so, yang kamu tinggal uronyo gerakan ji yang kalau mampu tanyo maka isinoku bab bab kedua tak bentuk pembentukan Dewan Revolusi. God kunjung-mengunjung kita lagi ni bapa yang kuasa Tengku Seki bernegeri sehat walafiat amin ya amin 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 ajrah kunjung-mengunjung. Jadi jit ne ketik-ketik urang do nu kadang-kadang na yang tua ulun jit diskusi sino atau netamong salah siro baik dari Somontong Pulemah Dro kita diskusikan. Dua, pembentukan Dewan Revolusi. Hanya pembentukan Dewan Revolusinya adalah umandum elemen jiptamong bak Dewan Revolusi. Walaupun lu sering belum jelaskan, tapi nak cik urun tanya sapi-sapi boleh jelaskan. Karena na urun dengar, na urun dengar lom. Kadang-kadang urun hanai buka ba YouTube. Hai yang ketujuan lu pegak secara langsungnya lagi yang ke. Lu pegak jon kadang-kadang hana tip malam, nah yang katua pada pegah kan. Nah, yang biasalah. Jadi pembentukan Dewan Revolusi nak umandum elemen baik hun luar nanggro, tidak pegang luar nanggro, hun luar nanggro, jik kita mong bak Dewan Revolusi, jik kita mong perwakilan dro ke Dewan Revolusi, nyo ke yang tersebut di seranyo rumah mandum urang kita mong kenan. Tamong segi dari hun na 50 jik ke Dewan Revolusi, hun A, hun B, hun C. Yang jik tamong bak Dewan Revolusi. Menansit mahasiswa na universitas bermacam-macam jik tamong perwakilan ina mendung. Sehingga ba bendera do masing-masing ana medaleh. Tapi tamong di dalam Dewan Revolusi. Dan menansit itu mewakili tentera agam, tentera enong juga. Baik yang Mualimin, Tripoli, jik tamong bak Dewan Revolusi. Itu sehingga ba bendera do masing-masing. Kamu tu Tripoli. Nanti berjejer no satu kekuatannya. Dan dari tengku-tengku, ulama muda, ulama tua, dalam Dewan Revolusi. Ketika terbentuk Dewan Revolusi, dalam sinan ke kita tamu suara. Ini dengar buka-buka. Malam pahal pegang memangnya. Dengar buka-buka, dia terbentuk Dewan Revolusi. Berarti Lun mungkin sinan hadir, pasti Lun hadir. Karenanya adalah gagasan. Dapat Dewan Revolusi. Ketika musaho mandum, baru di sinan tamu syuarah. Tamu syuarah, apa yang harus kita lanjutkan segera. Apa ke tanggai revolusi, apa ke mantong na yang lain-lain. Di sinan ke menghasilkan musyawarah. Dan kemudian kita lahirkan rekomendasi. Rekomendasi Dewan Revolusi. Apa rekomendasi ni? Tanggai ni padu pajan tak pegot. Dengan pemimpin revolusi. Atau dengan bahasa Lun Presiden Revolusi. So, itu tabuhan lain pun terserah nama boleh. Tapi sementara simbol revolusinya dapat Presiden Revolusi. Presiden Revolusi. Di sini kita musyawarah. Kadang-kadang kondelun yang akan cok peran yang terdepannya. Bisa saja orang lain. Bisa saja dari Hun-Hun. Bisa saja dari Mualimin atau Tripoli. Bisa saja dari Tengku-Tengku Daya. Jadi nyo benar paham berarti nyan kon berarti lun sinan yang mesti jikon umandum na berpeluang untuk cok perannya. Nyanyo harus paham. Artinya lun siap diikut, lun siap mengikut. Jadi bekna kekhawatiran. Ini dengar kata. Lun siap mengikut dan siap diikut di dalam hasil musyawarah. Nyo ke yang harus paham bekna cara-cara semakin negatif, fikir yang positif. Jadi mungkin saja tak rencanakan pegot rapat Dewan Revolusinya, mungkin lun ka hanalili lu dunia, kacok bawah, kalau bawah. Kan harus nangan to yang lain. Jadi nyo ke yang harus paham saudara-saudara lun. Jadi kemudian baru
dalam Dewan Revolusi Nyon Bunuh melahirkan piagam revolusi. Piagam revolusi yang bab ketiga. Piagam revolusi, maka dalam piagam revolusinya pernyataan bersama. Piagamnya ikrar bersama. Ikrar bersama. Kalau lelun yang ikrar silo. Umandu mungkin tak ikrar bersama. Apa memang harus perang fisabilillah. Tak mulai lah. Apa memang tak tinggalkan perang fisabilillah dalam bentuk kekerasan, tapi tak jalankan perang fisabilillah dalam bentuk non kekerasan. Yang nanti dalam piagamnya akan tak pelahi. Tak pelahi. Jadi kakak habis waktu baru lebih penjelasannya. 6 kali. Lebih ikutnya. Semoga kamu pun. Dan kemudian dalam piagam revolusinya melahirkan legitimasi revolusi. Legitimasi revolusi berarti itu legalitas revolusi. Karena perwakilan umandum elemen. Jadi kalau ada tunggu segi tu yang belum pegah di CRA pun, di CRA-nya adalah rumah. Rumah je. Rumah yang menampung. Jadi itu yang menjalankan Dewan Revolusi. Dewan Revolusi. Jadi sinan ke yang tak maksud kuno melahirkan bab kelher, piagam revolusi, kemudian legitimasi. Legitimasi ini adalah legalitasi. Bukan legitim ini karena sabo kepercayaan dari umat bangsa Aceh yang ingin menjalankan konsep revolusi. Baru kemudian nyo lebih cepat pacu di sini. Tapi tu kaji nak dengar kan. Bab keput nyo baru. Bab keput nyo baru lembaga UNO tersebutlah Dr. Husni Hasan, Insur Asnawi, tokoh-tokoh Tuhan lah. Nyo punya bersedia, nyo nak bersedia, nak masalah. Karena nyo adalah memang Aceh nyo milik bangsa Aceh. Dan ke sini nak pelopor, nak tokoh. Isino ke bab pun bab petnyo, maka pembentukan Dewan Kemerdekaan Aceh. Yang baru ka metamong urung-urung tuha. Ka metamong urung-urung tuha yang je dipersiapkan ketika kita yang kali tak persiapkan rencana revolusi, maka tak perlulah mudahnya pembentukan Dewan Kemerdekaan Aceh. Karena gerakan revolusinya kon dia demo-demo PJ, kon dia demo-demo tentang hanya konnya tujuan daripada revolusi. Revolusi adalah menentukan sikap bangsa Aceh sebagai bangsa yang mendelat atau tanah hero yang kasabi lempegah dengan lahirnya MOU Singki, berarti perjuangan cita-cita para suada dibenamkan di dalam NKRI dan malah kekuatan hukum NKRI di Aceh kajet 200%. Karena awalnya yang dalam MOU Singkinyan di menyerah, kemudian awalnya jid ke pahlawan daripada RI. Maka jid ke 200% yang harus berjalan hukum di Aceh. Sedangkan di provinsi lain 100%, gitu 200%. Pakon pegah 200%, munyo di provinsi lain 100%, nyo dengar. Sebelum Allah Yarham Tengkuasan itu deklarasikan sebagai bangsa Aceh yang model atau tanah ira berjalan dengan independen, hana mengsangkut paut dengan bangsa lain, hana dengar perintah daripada bangsa lain, hana mengsangkut politik dengan bangsa lain, bahawa Acehnya adalah sebuah bangsa yang udip arti hukum roh secara independen. Yang kenuali pada masa 1976 di Gunung Halimun. Kemudian dalam perjalanan Aceh bergerak laju, berjuang laju, bergerak laju. Sampai dari 100% kekuatan RI di Aceh menjadi semakin ubit. Dari 100 hitun 10, hitun 80 sampai ke hitun 50-50. Jadi 50-50. Perjuangan tanya karena hukum roh, rakyat kait dengan hukum dari GAM. Kemudian tahun 2000 terjadi tsunami. Sebetulnya Acehnya RI-nya hukum RI-nya tinggal 10% tu. Tinggal 10% tu. Nyan ka kritis awak Indonesia. Artinya Acehnya mulai 70% lebih atau 80. Benar-benar lah.
Arti kalau lebih rakyat kekuatan hukum Aceh, yang hukum perjuangan Aceh. Nyo dengar betul. Dengan terjadinya tsunami, semestinya Acehnya di dalam genggaman kemerdekaan. Tapi diislahkan oleh mafia-mafia, seakan-akan orangnya tsunami-nya harus menyerah dan kembali bak hukum RI 100%. Dengan terjadinya salah pemahaman terhadap kondisi tsunami, maka Aceh kembali menjadi 50-50 dalam salah pemahaman. Ini belum nama, salah pemahaman. Kata makut dengan tsunami, kak ini, kak itu. Baru setelah terjadi sabon nota kesepahaman, maka Aceh kembali kepada Indonesia 100%. 100%. Setelah terjadinya pendatanganan MOU Helsinki dan kembali ke Aceh, pendatangan Helsinki yang kembali ke Aceh, tahun pertama, berarti kekuatan Aceh mantong bergerak sekitar 70%. Berarti 80% Indonesia. Tapi tahun kedua, Iklam Indonesia-nya tambah lom sekitar 50-50 lom, kayak 50-50. Baru kemudian, baru Acehnya kembali 100% di saat fase yang kedua. Iaitu setelah Irwandi menjabat gubernur, sedangkan kekacauan, baru fase kedua Dr. Jini K100%. K100%, berarti Aceh kembali bak NKRI. Yang kembali. Karena partai politik di sini. Karena KPA ini. Dan tentera-tentera akan dibubarkan dengan KPA. Baru kemudian dalam proses 5 tahun daripada Dr. Jeni, maka kembalilah Aceh menjadi 200% NKRI. Karena semakin nyata, semakin jelas bahwa ternyata perdamaiannya menyerah. Baru jelas, saudara. Baru umandum aturan hukum kadimat dalam di Polda, di Pangdam, di mandung kekuatannya. Ini belum jelas. Semoga bermoho. Jadi kemudian baru di saatnya Golomli berubah. Golom berubah mentong 200%. Karena mentongnya sebahagian bangsa Aceh, mentong semiki MOU Helsinki-nya mentong na harapan. Tapi setelah 2019, yang lebih cepat, setelah 2019, baru bangsa Aceh kaget lupa bahwa persoalan Aceh ternyata menyerah di dalam NKRI. Nyanhat ke 2019, baru gitu lupa. Tripatat, 2020 ke 2019, baru umumnya bangsa Aceh kaget lupa sekitar 70% kaget lupa. Tapi dengan 2020 lainnya, berarti bangsa Aceh kaget lupa man 100%, berarti MOU Helsinki yang menyerah. Jadi, apa alasan pegah 20% bahwa kekuatan RI di Aceh? Karena ditambah dengan undang-undang UUPA. Jadi UUPA-nya adalah untuk memperkuatkan hukum 100% mono. Maka nyo istilah katanya pergerakan-pergerakannya akan bisa bergerak dengan cara-cara politik pementong secara kelompok-kelompok. Kecuali yang menggoncangkan umandum kekuatan-kekuatan 20% kita jadikan Aceh kembali kekuatan kitanya naik persentase ulang, nyo ke lewat revolusi. Nyo harus faham saudara. Jadi nyo ke konsep revolusi. Hana yang lain kekuatan yang bisa mengubah kebijakannya. Kecuali revolusi. Jadi orangnya bangsa Aceh kayak itu pun. Berarti hanali karu-karu dalam kampung untuk gelong-gelong bendera partai. Untuk yang ikut-ikut rapat partai. Untuk yang puplung-puplung bendera partai. Untuk yang ikat-ikat pagi hanali. Nyo ke potensi 2020 putnya, maka perjuangan akan kembali lagi awal. Bisa saja menyo revolusi nyo ida gerak, maka potensi Aceh kembali merdeka di depan mata. Nyo tinggal kesadaran bangsa Aceh. Karena nyo yang lupa guna dari kompanya kata lewati, nyo dino tinggal pembentukan dewan. Jadi laginya alasan tengku mutua apa yang terjadi orangnya, maka alun pegah nyan Malik Mahmud, Muzakir Manab, si Rada, si Darul Jenib,
dan jajaran lain-lain lom, baik yang pernah je upati, je ke gubernur, je nyan umandum oronyo kaji ke pahlawan NKRI. Nyan kaji ke pahlawan RI. Nyan kaji ke pahlawan nasional Indonesia. Nyan ingat. Toh alasan pegah je ke pahlawan Indonesia karena awak nyan uronyo ka mampu dikembalikan Aceh di dalam NKRI. Ka mampu awaknya dirobohkan ideologi Aceh mereka. Awaknya ka mampu dilenyapkan ideologi Aceh mereka di Plamong dalam NKRI. Artinya, Peti Malik Mahmud, Peti Dr. Jeni, Peti Muzakir Manap, nyanjit ke pahlawan nasional, berarti kaik diselamatkan Aceh hana tebit dari NKRI. Nyan ke alasan bahwa awaknya kaji ke pahlawan nasional Indonesia. Yang kak jelas. Nyo ke yang nak kumpanyakan bak masyarakat, nyo ke nak kumpanyakan bak kampung-kampung uronyo, bahwa bangsa Aceh uronyo adalah harus mufhum. Ketika ingin melanjutkan perjuangan, berarti bekli tajak ikut urang-urang yang kaji ke pahlawan RI, yang kaji ke pahlawan nasional Indonesia. Nyo ke harus, berarti hentikan pekong-pekong partai. Hentikan pilih awak yang ke gubernur, ke bupati, agar awaknya hanali ditemi jatah-jatah pahlawanannya. Jadi menyata biarkan ini kan terima jatah kepahlawanan sabi-sabi. Makanya harus dihentikan. Senang hana senang, bangsa Aceh harus menghentikan dile awaknya jid ke jakmita jabatan-jabatan baik karena ka berjasa ngon NKRI. Artinya perjuangan yang kurban bangsa puluh ribu kiban pengisaan di umandum wilayah ternyata nyo ke gerombolan-gerombolan nyo ke memang sengaja dihancurkan ideologi Aceh mereka, ternyata awak nyo ke yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Arti sia-sia bangsa Aceh orang gema habis-habis, gema kebun-kebun dalam perang ke dengan sendiri ji uronyo ternyata awaknya ke yang kembalikan Aceh di dalam NKRI. Nyo yang lun pegah getanya merip-rip mata tingat kepada syuhada, tingat kepada al-syahid tentara-tentara yang gagah yang ikhlas untuk berjuang, ternyata bak gerombolan Malik yang menyelamatkan Aceh di dalam NKRI. Nyo harus lempegah, nyo sejarah nyata, nyo bukti nyata yang harus dicep-cep merasakan di lupa salah betul yang lempegahnya. Nah, jadi punya salah, coba kalau lom dengan hati, dengan mata hati, dengan pikiran yang jernih, dan pakai intelektual, silakan. Nyo akan ditemi bahwa apa yang lu sampaikan nyo ke realita aja. Karena dengan dipekong hukum MLOCG, dengan dipekong hukum UPA nyo, maka dengan sendiri ji hukum NKRI semakin kuat. Kan semakin ubit, semakin kuat. Karena iji sebuah perjuangan Aceh mereka nyo hana kata lain. Selain merdeka. Ketika hana merdeka, berarti kita nyonyo katalu perang. Kadipetalu perang. Nyo harus nepam saudara selalu. Artinya, pesalah kita nyo. Baik kita nyo yang pesalah. Ke orang yang petalu perang. Harus laki tanggung jawab. Maka dalam konsep revolusi Euronyo, dalam konsep revolusi nak lempegah dua boh yang harus tak selesaikan. Yang sabah tanggung jawab, laki tanggung jawab Peti Malik dan rakan-rakan, ho budi bangsa Aceh, harus laki. Ho tentera-tentera yang akan dibubarkan hanya tanggung jawab. Ho umandum pemberian rakyat, dukungan rakyat, sumbangan rakyat, orangnya harus laki tanggung jawab, yang orangnya akan dipublo budi rakyat. Ini harus laki tanggung jawab. Jadi nyo harus nepam, harus laki. Nyo ke harus mandum bangsa Aceh bangkit dalam revolusi laki tanggung jawab bak peti gerombolan Maliknya. Karena nyan adalah ternyata kon pejuang Aceh. Ternyata nyan kon pahlawan Aceh. Awaknya jadi pahlawan nasional Indonesia. Nyo bertentangan dengan ideologi Aceh mereka 1976. Nyo harus nepahami saudara-saudara. Nyan sabo, nyan harus ketika revolusinya buat. Tapi teteh nyo hasil musyawarah bak Dewan Revolusi yang mesti lahir kebijakannya. Yang kedua,
Kitanya setelahnya kalau tak selesaikan dengan baik, maka yang kedua kita menyatakan sikap bahawa MOU Helsinki yang gagal, kemudian nyankon harapan bangsa Aceh, tapi yang cita-cita dan harapan para saudara self-determination, menentukan sikap bahawa bangsa Aceh merdeka. Nyo harus nepam saudara Harun. Jadi dua boh perjuangan dari revolusi. Nyo ke uronyo saudara Harun, harus nepam yang terjadi di masyarakat, uronyo. Nyo diperbalut-balut bangsa Aceh, semoga baik pekong revolusi agar peti-peti mafia-mafia yang bandit-banditnya terus berkuasa di Aceh, kemudian rakyat dipensengsarakan, rakyat hana lapang kerja, rakyat preh jaju, kemudian awaknya yang senang-senang. Dan yang kemudian di dalam tanggungjawab penuh lebah termasuk kita harus tasita harta-harta awaknya yang akan dikumpul dari rampasan MOU Helsinki. Nyo akan terpegot dalam musyawarah poin piagam Aceh, piagam revolusi, nyo akan tersampaikan poinnya. Nyo jit ke legalitas. Nyo kejit legitimik lebih yang dalam piagam revolusi. Nyo akan tertulis mendum, akan terbaca. Jit ke anu cuco je singo bahasa boro, waktu di kalau na poin menyita harta-harta yang kadicok dalam MOU Helsinki-nya, maka dengan piagamnya kita sebagai legitimik. Nyo kon moyang-moyang tu. Nyo baru masih tentu baik balun silo. Harus kumandum kita nyonyo sepakat di dalam Dewan Revolusi. Jadi nyo ke yang harus lempu paham bak urun revolusi sabi, nyo kekin kompanya revolusi, maka oleh sebabnya buno bak keput nyo akan lun hana lum buka buku revolusinya karena nyo golom jit tak cetak. Nanti akan tak cetak jit ke panduan. Panduan revolusi semoga mandu bangsa Aceh jit ke peluah. Panduannya kah hanya pecah ini lun pegahaba wate kah lahir Dewan Revolusi. Uronyo golom jit lun kirim PDF-nya karena bagah dile akan dicekal di urung-urung lain lom. Karena nyoku yang boleh begah kita tak pegot panduan ji put boh sagai. Put bohnya mendum karena penjelasan mendum jika lahir sebuah buku yang untuk akan gutanyo jadikan panduan nyo akan segera tabedah untuk bak Dewan Revolusi. Jadi buku panduannya semoga bangsa Aceh tinggal ke kalon bab 1 buno na pendahuluan lu sampaikan alasan-alasan pakon kemudian tapegot Dewan Revolusi. Bab kedua, bab 1 tentang kampanye revolusi. Pakon tapegot kampanye revolusi dan apa yang tak kampanyekan. Itu kalau lu tulis lengkap tinggal baca, semoga orang Aceh atau kita kirim yang hana teme buku, kita kirim lewat PDF. Yang kedua, pembentukan Dewan Revolusinya. Apa yang membuat itu harus terbentuk pembentukan Dewan Revolusi dan kiban penjelasan-penjelasan ini mendum akan lun sampaikan secara terbuka lewat bedah revolusi. Baru kemudian melahirkan piagam. Bab kelih. Pakon membuat piagam dan poin-poin piagam dan makna piagam. Kiban hubungan hukum internasional dan hukum nasional yang membuat revolusinya hanya melanggar hukum. Mandu akan tabi penjelasan. Dan kemudian dari piagamnya melahirkan rekomendasinya kata sampaikan Jibuno. Dan dari piagam revolusinya berarti melahirkan sebuah legitimik. Nyopu alasan-alasan mandu akan uraikan bak buku yang simple, yang mudah dibaca, hana panjang-panjang tak. Orangnya hana payah pokok buku terbaik-terbaik tak. Jadi yang penting tujuan ji montong yang tadi. Dan baru pembentukan Dewan Revolusinya bab nya adalah bab penutup penuntukan Dewan Kemerdekaan Aceh. Dan kemudian pembentukan Dewan Revolusi melahirkan sistem negara. Sistem negara melahirkan kabinet. Yang baru selesai, kitanya kembali perjuangannya lagi apa yang Allah Yarham jalankan deklarasi di Gunung Halimun
Cuma kita tengok tak perut revolusi hanya mencik lautan le, tanpa kekerasan, tanpa menggunakan senjata. Tapi kita tengok tak perut revolusi non kekerasan, tak deklarasikan dalam kota. Risiko apapun tak cok. Sejauh hanya tak perut kekerasan, hanya tak perut anarkis, hanya tak perut dengan cara-cara bersenjata atau melanggar hukum. Yang sangat tak tekankan dalam revolusi modernnya. Karena kita hanya tak bentuk pembencian, permusuhan, yang mana uraian. Hanya tak bentuk membangun kebencian dengan siapapun. Apalagi membangsa agop. Membangsa agop tu hanya tak bentuk tak bangun kebencian. Dengan Indonesia sekalipun, kita hanya tak buat permusuhan. Tapi yang perlu di sini adalah tak jalankan perjuangan kita untuk kita kembalikan kedaulatan dengan secara tanpa melakukan kekerasan. Nyo pola-pola revolusi modern, revolusi solusi untuk Aceh tanpa kekerasan. Nyo ke yang akan segera akan tabedah bukunya bersama-sama wate kalam Dewan Revolusi. Jadi semoga nyo bermatu. Jadi hana khawatir nyo tente pembuat je pencetus revolusi dalam Dewan Revolusi tente sesuai dengan tertanda di buku panduan Dewan Revolusi. Yang mudah-mudahan untuk Dewan Revolusi bisa menerima pembahasannya. Jadi nyo ke yang tak maksud bunuh lembaga piagam revolusi nyo ke yang menentukan berjalan atau tidaknya revolusi. Nyo bak piagam revolusi. Jadi nyo ke yang jelung sampaikan tinggal 15 menit tu. Jadi bunuh bab nyo ke yang lu sampaikan pembutuhan Dewan Kemerdekaan Aceh nyo konli balun. Konli balun. Tentang dari rekomendasi dari Dewan Revolusi. Untuk berbentuk Dewan Kemerdekaannya, tak mewakili dari Dewan Revolusi Padudra, dengan tak mewakili dari hun-hun lain Padudra, nyo bisa terbentuk baik di luar negara maupun di dalam negara. Karena nyo kon gerakan bersenjata, nyo kon gerakan melawan hukum, nyo gerakan yang dilindungi oleh hukum, dan nyo gerakan yang hana melanggar hukum. Nyo insya-Allah tentu nyo akan tak bedah bukunya. Hana apa khawatir, nyo akan modern, hana mesti tak kurbankan bangsa Ali. Karena yang kurban bangsa Ali purbe karena tak gunakan senjata. Lenya hana dong jawab. Lenya awak yang dimusenang-senang. Ternyata lenya awak yang je kepalawan di pada nasional Indonesia. Je kepalawan RI. Kenapa? Pakon je tak sebut awak yang je kepalawan, nyo ni ingat, nyo je kompanya. Karena awaknya daripada deklarator revolusioner Tunku Hasan di Tiro 1976 adalah ideologi Aceh mereka, harga diri mereka, awaknya dipertamong ideologinya ke NKRI dengan hana beban sapura awaknya karena mampu dipertamong Aceh di dalam NKRI Aceh, nyo ketakan awaknya berjasa dengan RI. Maka awaknya disebut pahlawan, pahlawan nasional Indonesia, dan kemudian awaknya nyo di dalam ideologi Aceh Merdeka awalnya pengkhianat yang paling raih Lagona. Jadi dua buah jabatan awalnya. Dari Aceh mereka pengkhianat yang paling raya, dari RI awalnya adalah pahlawan RI. Jadi dua buah simbol yang harus diakompanyakan, semoga benar efek jerah. Ini harus paham selalu. Benar efek jerah. Semoga yang lain-lain berani leje ke pengkhianat ketika berjalan dalam perjuangan. Maka kitanya dalam revolusinya pangat na poin untuk tabi pengadilan kepada pengkhianat-pengkhianatnya. Nyo harus paham selalu. Nyo yang hanjak bertukar. Nyo yang hanjak kompromi. Kecuali awaknya segala terjadi revolusi, awaknya ila kemah. Awaknya ila kemah bahwa apa yang kau lakukan kesalahan harus disampaikan buat bangsa Aceh. Nyan mungkin kita pemah. Tapi hansip dengan maaf-maaf undang. Umandum harta benda yang dikumpul dari MOU Helsinki untuk mengumpul harta pribadi dari harta MOU Helsinki, maka kembali buat perjuangan dan kembali buat tentera terangkap, tentera Inong. Yang baru kita netralisir bahwa bukti-bukti awalnya karena itikad baik, karena peng yang dicok dari RI nya, peng dicok dari MOU Helsinki nya, naku dari dikurban bangsa Mukuribe. Kon karena usaha awalnya untuk tak kalon. Toh batas usahawannya. Pat itren merokok. Itren dalam dia sama-sama hormat bedi kan. Pat sama saham yang raih awalnya. Pat yang nak perusahaan yang ikut dalam konflik.
Pakon ni awaknya tiba-tiba sawit kau luah raya gedung toko tingkat-tingkat restoran awaknya po sebahagian dan kemudian tinggal awaknya baru mau gedung baru mau memang kon sabuh kon wabah jiju nanggro kadang-kadang na nyo harus lupa makanya boleh tak audit untuk oleh Dewan Revolusi. Jadi baik moyang-moyangnya menyangkut dengan nyaung bangsa Aceh yang kakak korbankan awakah. Baik yang korban bak rumah gedung, kiban penyiksaan. Nyo ke dari kurban-kurbannya akhirnya awakah kateme kesempatan jasa dari RI maka diberi jabatan-jabatan. Nyo harus tahu faham. Saudara-saudara lu. Menansyid dari korban palain, Arakundo, Semangka KA, Bumi Pelora, sampai ke Betong ada. Nya kalau lu ceritakan sabi-sabi. Nyo ke dasar danyo ronyo tak hadirkan revolusi untuk laki tanggungjawab bak urung-urungan yang kadi kurban bangsa. Karena monyo memang nyan perlewanyan kepu ya peranggo perokon. Kepu ya paksa gop ya kumpui harta bedi-bedi yang merepe-repe dari rakyat. Kepu ya kumpui. Pakon urungnya yang mudah-mudah yang menyerah kau bedi ada bedi rakyat merepe-repe. Dia awaknya acok jabatan beri pekaya doh. Nyo yang hanjit rimong saudara selalu. Nyo harus disampaikan bak manuan bangsa secara terbuka. Lun tanggungjawab. Ada hal-hal yang menyatakan sikap-sikap apa yang tersampaikannya. Nyo tak penghabar realita. Kon tak lebih-lebih. Yang di kalon gero, sebagian tentera dek tro. Malah na yang tro, na yang dek. Dan tinggal baru murmur diri, hana so peduli sampai syahid gero setelah perang. Nyo benar faham dulu. Sampai meninggal setelah perang. Dan gawayan di senang-senang, ngeporoyang dengan keluarga, dengan jam liburan, mewah-mewah kero. Dah ikut-ikut yang minta kopi bawahnya. Sangat jauh kesenjangan kan terjadi. Kesenjangan sosial, kesenjangan kemiskinannya kan terjadi luar biasa. Di awalnya di senang-senang. Pekenyo jitna terimong di orang dah. Menyohan jitna terimong, musabah dalam Dewan Revolusi, musabah dalam revolusi, akan tak tinteng awaknya mendung. Semoga berjit ke pelajaran ke regenerasi pengkhianat ke baik sampai berani lo maka semakin regenerasi pengkhianat semakin raih lawan tapi pengadilan yang lagi kata bi pengadilan awaknya nyo harus faham selalu jadi kon moyang-moyang nyo tinggal kesadaran bangsa Aceh baik ni yo balun selo punya ni yo balun selo ka di mekim-kim pengkhianatnya ketika orangnya nak upaya-upaya untuk dihilangkan isu revolusinya. Maka tak berunga saudara-saudara kita yang pegot-pegot pertemuan-pertemuan, silakan bersilaturahmi. Tapi yang baik, tak biarkan pengkhianat-pengkhianatnya merajalela. Nyo kepesan bak saudara-saudara lun, karena itu hanya tak salah rakyat. Tapi kadang-kadang sebahagian digunakan oleh pengkhianat yang hanya sadar. Maka tak sadar betul, tapi penjelasan betul, mudah-mudahan pementong pegot gerakan kembali bak revolusi. Pementong pegot silaturahmi, punya betul untuk cok kembali mereka nyo ke revolusi. Tapi punya untuk ya dukung-dukung lo maunya nyan baik roh lun. Baik roh lun dukung tua. Tapi lun hana lu larang. Hana lu larang urun lo. Menanci urun lo punya memang hanjit utamang dalam revolusi baik je ke penghambat revolusi. Nya mentong pesan lun. Ba urun-urun lo. Jadi kita nyo hana persoalan. Karena yang pegot persoalan yang paling raya yang membuat kita yang pak lihat yang kisimalik mafia Singapura. Dan si Muzakir mana tukang dorong-dorong lori di Malaysia. Nyo ke yang pekacau tanya saudara. Jadi baik kita nyo yang tahu pakai sesama tu. Dan baik sampai dikambing hitamkan seakan-akan rakyat orangnya hana pilih awaknya. Ni kalau lu cerita bukan. Awaknya hana boleh menang. Yang penting karena jabatan, karena apa yang kaya. Ni yang penting. Di koalisi, di koalisi dengan Gerindra, di koalisi dengan PD, kita nyo yang bersalah. Di koalisi dengan segala macam, kita nyo yang bersalah. Nyo yang harus nepam saudara selalu. Maka oleh sebabnya lumbegah kita nyo uronyo umandung bangsa Aceh kembali dalam Dewan Revolusi. Nyo cara fikir mereka, nyo cara cok mereka dengan kekuatan rakyat yang harus melahirkan bunuh bak piagam revolusi. Nyo kelanjut lu sampaikan tinggal 5 menit kru semangat kurang drone Tengku Muhammad Hanafiah kru semangat, Tengku Sofian Kediri kru semangat, Nyak Syah Badi, kru semangat. Dan yang lun jamak yang kalewat-lewat dum, Iksan, Tengku Iskandar Paluh, Kunjung Munjung, dan Zaharul Aceh, Australia. Dan Kumandum Urung Dronu, Bang Salun, yang
yang seluruh dunianya mari ta pekong revolusi. Ta persabuh dalam revolusi. Karena nyona upaya-upaya untuk dihilangkan gerakan revolusi, maka dipegot dengan cara-cara bermacam cara yang mungkin sebahagian hana gitu. Tapi kitanya yang kita pesan, wahai Bang Salun, silakan. Nepegot silaturahmi je, yang penting silaturahmi baik sampai ya pekong lom pengkhianat. Yang penting, yang pesan, tapi yang hak orang doa. Dan kemudian pesan yang kedua, silaturahmi orang doa ni berjik kekuatan bak dewan revolusi. Baik sampai menghambat revolusi. Yang kelagi yang lu sampaikan saudara selalu, lebih dan kurung tapi lu nak kemah. Dan mari kita yo di ujung lagi yo, kita baca Al-Fatihah. Baik ke orang luar, nyo kalau jamak hanali lung khusus-khususkan. Semoga kita kembali bak perjuangan merdeka. Kon perjuangan ya tuntutnya, ya tuntut je, nya hana ada. Tuntut revolusi adalah menyatakan sikap mereka hana kitanya gerakan-gerakan lain. Kecuali memang nak dibutuhkan hasil Dewan Revolusi, pementong kita pelaku ketikanya kekuatan-kekuatan ubit, tapi kekuatan yang seimbang. Iaitu minimal per-10 ribu, per-50 ribu, per-100 ribu, yang kamu wakili sabo Dewan Revolusi dan Gerakan Revolusi. Nyoke yang tak fokus. Nyoke yang tak fokus. Semoga umandum anu bangsa luar dan dalam gesemike untuk bisa melahirkan segera. Karena nyo hanjit jak li bacu-bacu. Hanjit jak li baju karena kali 50 tahun dalam berjuang, tapi tega-teganya awaknya dia menyerah, dia koh budi, dia bubarkan tentera, dia pertamong ideologi Aceh mereka di dalam NKRI dan kemudian awaknya siap dia ke pahlawan nasional Indonesia. Hanya secara Indonesia awaknya pahlawan Indonesia. Tapi secara bangsa Aceh awaknya pengkhianat yang paling raih dagona. Yang lagi yang mentong, tamu doa benar kesadaran. Tamu doa semoga umandum kita nyonyo berjut dan lanjutkan perjuangan Aceh mereka lewat kekuatan non-violent, hanya digunakan dengan cara kekerasan, nyo ke revolusi yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang nasional maupun internasional, sejauh hanya terpukul kekerasan, sejauh hanya digunakan senjata. Nyo hanjut dihentikan oleh siapapun ketika kekuatan bangsa Aceh nyo cukup syarat. Lagi mana? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan mari kita renung yang dalam sekalian tak kenang apa yang terjadi leproton dalam perang kiban kurban bangsa yang sayang tat ulama-ulama yang membanggakan ikut syahid, ikut kurban dalam perang. Nanti tentera-tentera yang gagah-gagah, yang taturi hana taturi, yang mungkin lun hana lun turi ron turi karena saja nurun dua berokon kagak tinggal kita nyo karena bak petin tanah iya saudara lu. Bak petin ideologi Aceh mereka iaitu mereka harga mati. Yang bak petin siapkan ke kerbendro harta benda sampai nyaong ke kerbun. Ingat. Hana menukar yang lain. Hana kompromi yang lain. Iaitu merdeka. Nyo harus paham. Al-Syahid. Tengku Abdullah Syafi'i. Al-Syahid. Tengku Ahmad Kandang dan lain-lain. Ishak Daud dan lain. Belum jamak mendu. Hanya belum sebut satu persatu. Dan Al-Khusus kepada Allah Yarham. Kekuasaan di Tiro. Dan kepada Ulisi kita yang mendu. Semoga Al-Syahid. Para syuhada bertempatkan dalam surga jalan tunai. Di kampung segala dosa-dosa yang ditinggal keluarga berkembali melanjutkan perjuangan. Nyo kisah menanci ke yang masyarakat yang kurban luar biasa kalau tersebut menakon kiban penyiksaan-penyiksaannya awaknya tega-tega jit ke pahlawan nasional Indonesia tega-tega awaknya dia khianati bangsa demi pangkat dan jabatan demi dipetin sebagai pahlawan Indonesia. Mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Saudara lun mendum bangsa Aceh pat mentong drone tinggai di rantau di Aceh di perantauan di negara luar Malaysia, Eropa, Australia, Amerika, seluruhnya pat mentong tinggai. Apabila lun salah-salah dalam penyampaian, lun mohon maaf, dua belah jaro dia tak boleh. Karena lun yang manusia biasa yang hanya luput dari kesalahan. Dua belah jaro lu laki maaf baul. Mari kita nyata musabah untuk dapat kong Dewan Revolusi, semoga berikta gerakan revolusi. Nyok pesan lun sabah. Yang kedua, Pak Aki sabi-sabi lun pegang. So mentong urang dua seluruh dunia. Baik tinggal iPad mentong urang dua nu. Nyo benar paham Acehnya 20% Indonesia setelah terjadi MOU Helsinki. Jadi bila di antara kitanya dalam penggerakan yang beda cara, beda tempat tinggalnya harus maklum. Dan kemudian ketika urang dua mentong dalam ulai nu pakai ulai kuto nu fitnah nu tuduh dan sesuatu pergerakan khusus di kelun maupun ke yang lain apabila nasib datanya dosa paling raih lakona. Lun secara pribadi sabi-sabi lun pemaah ke urang yang dosa lun yang fitnah segala macam dan ron hana payah ni laki mah. Cuma yang jit lun sampaikan beli ni teruskan fitnah-fitnahnya khusus di ke urang lain karena apabila fitnah ronyo karena fitnahnya sabo perbuatan yang lebih bahaya daripada pembunuhan. Nyo dosa paling raih. Bisa menghancurkan ideologi-ideologi perjuangan. Nyo dosa ron melapik-lapik dengan urang yang fitnah dan dengan perjuangan dan dengan Allah. Lagi yang mentong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.